teman-teman Sobat FHUAJ, apa kabar? Semoga di hari yang Rabu ini semuanya baik dan sehat selalu. Di hari Rabu ini, which pertengahan minggu ini ya Kak, kita tentunya akan bersama-sama bertemu kembali di podcast kesayangan kalian, tapi di segmen yang baru nih teman-teman, yaitu Toga Talks, di mana kita akan bicara tentang lulusan-lulusan FH yang paling keren dan kece nih ceritanya. Waduh. Aku sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan narsum kita, dan aku nggak mungkin ngomong sendiri ya tadi ya teman-teman, karena saat ini aku sudah bersama-sama dengan salah seorang lulusan terbaik FHUAJ yang datang dari S2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan narsum kita, tapi tentunya aku bakal kenalin dulu, yakni Mbak Valentin Febiola Hareva. Selamat siang Mbak Valentin. Halo, selamat siang. Ini aku panggilnya Mbak Valentin Febiola, namanya cantik banget kebetulan. Jadi enaknya gimana nih? Wah, terima kasih sekali loh ya. Senyamannya aja. Mau dipanggil apa? Mbak Valen. Boleh. Ini aku sekali. boleh tahu nggak nih arti namanya tuh cantik banget soalnya. Arti namanya tuh apa sih? Oke, nama lengkap aku itu Yes. Valentin Febiola Hareva, yang dimana Valentin kebetulan aku lahir di bulan Februari pada tanggal 14 Februari, tepatnya pada hari Valentine. Kemudian Valentine banget ya. Okay. Kemudian Febiola tepat sekali. Febi itu diambil dari kata bulan Februari, Febi, dan Februari. kebetulan Ola itu adalah nama dari orang tua saya, yaitu ibu saya, Ibu Paula, diambil Ola. Kemudian Hareva adalah marga dari ayah saya, yaitu marga suku Nias. Wow, Mbak Valentin, keren banget namanya. Ini kalau boleh tahu apakah sudah sempat yudisium, sudah wisuda atau baru bulan ini? Untuk yudisium dan wisuda baru bulan ini. Oh, baru bulan ini, Iya. jadi menjelang ya? Iya, jadi betul masih sekali. Valentin Febiola Hareva SH, bentar lagi jadi MH. MH. Asik, seru banget. Oke, gimana perasaannya hari ini? Kabarnya dulu deh, aku pengen tahu Kak, Mbak, aduh ini enak banget soalnya namanya, jadi Mbak Valentin, kira-kira kabarnya gimana? Oke, terima kasih Mbak. Untuk kabar saya sangat bangga ya, Asik. happy dan lega sekali akhirnya lulus dari S2 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Penantian ya ceritanya. Betul ya. sekali. Aku pengen tahu nih Mbak Valentin, dulu waktu akhirnya memutuskan untuk masuk S2 tuh, kenapa sih Mbak Valentin kemudian memilih FH Atmajaya gitu? Kemudian apakah S1-nya dulu sempat di FH Atmajaya juga atau seperti apa? Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya itu lulusan dari S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Emang Yogyakarta. kebanggaan banget nih. Iya, Atmajaya betul. kita. Kebetulan saya langsung melanjutkan S2-nya itu di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Jadi tidak pindah rumah akademik ya, Ini tetap saking di nyamannya apa gimana nih, Atmajaya. kira-kira? Iya. Langsung Karena berarti. Universitas Atmajaya ini luar biasa sekali. Aduh. Selain nyaman ya, kemudian fasilitasnya yang sangat luar biasa. Oke. Termasuk baru-baru ini kalau nggak salah di Fakultas Hukum ini kita punya kafe ya. Betul sekali, kita punya kafe Karitas. Iya, Asik. betul sekali. Itu Ini emang jadi tempat nongki sederhananya anak-anak FH sih Iya. sekarang sih Mbak. karena sekarang itu anak muda kalau nggak ngopi itu kayak kurang sekali. Iya, kok kayaknya bentar ada yang kurang gitu. Oh, belum ngopi, asik. Iya, Jadi betul. sambil belajar-belajar cantik ceritanya. Iya. Jadi biar di kelas itu nggak ngantuk kan ngopi dulu nih. Baru ternyata, kita bisa fokus mengikuti pembelajaran. ternyata anak S2 juga gitu ya Mbak Valen ya. Oke, aku pengen tahu ketika kemudian memilih FHUAJ, apa sih ekspektasi Mbak Valen? Terus waktu menjalaninya kira-kira sama nggak sama realitanya? Jujur ekspektasinya tuh di awal sepertinya nggak siap banget gitu ya. Kayaknya serem nih. Karena S2 ini kayaknya berat gitu. Kayaknya serius banget Kayaknya gitu. iya kan? Oke. Tapi setelah dijalani benar-benar nggak sesuai apa yang aku bayangin. Karena
Jujur Atmajaya ini emang senyaman itu, dan ketika kita berada di S2 itu jauh lebih nyaman untuk belajar. Oh, kenapa Karena tuh kira-kira? dari metode pembelajarannya itu yang saya rasakan tuh jauh berbeda. Ketika S1 mungkin terlalu banyak, bagi saya ya, itu saya merasakannya terlalu banyak teori, jadi kadang di dalam kelas itu bosen. Oke, betul. Hanya mendengarkan seperti itu, nanti ya didengar, ya nanti ya dicatat, ya nanti ya lupa, ya nanti ya diingat, seperti itu. Oke, ini patternnya mahasiswa banget ya. Iya, tapi untuk di S2 Fakultas Hukum Atmajaya ini, yang saya rasakan jatuhnya jadi sangat menyenangkan. Karena kita lebih banyak untuk berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian berdiskusinya itu tidak hanya sekedar mahasiswa dengan mahasiswa, tapi dengan dosennya yang begitu aktif. Jadi komunikasinya itu sangat terjaga. Betul, komunikasi dua arah ya. Betul sekali. Aktif untuk brainstorming ya di kelas. Betul sekali. Kemudian dosen-dosennya juga ini sangat mengarahkan dan juga mendampingi dan membimbing kami mahasiswa S2. Jadi mungkin ketika kami karena baru S2 nih, kadang kan masih terbawa ya masa S1-nya gitu kan. Kadang diingatkan, diarahkan, dibimbing, itu luar biasa sekali. Wow, ini aku baru denger experience awalnya aja aku kayak apa S2 di sini juga ya? boleh seru ya. Oke, Mbak Valen, aku pengen tahu lebih jauh nih setelah kemudian menjalani S2. Kalau dulu kan S1 kita bicara soal skripsi, asik. Itu ceritanya tugas akhir mahasiswa tuh. Nah, sekarang setelah S2, kok kayaknya hidup tuh pasti bukan cuma soal kuliah gitu ya. Pasti banyak meriset, banyak berdiskusi. Aku pengen tahu lebih jauh dong, Mbak Valen tuh judul tesisnya apa sih? Ngomongin apa sih? Ini mau tahu aja atau mau tahu banget? Aduh. Mau tahu banget dong. Mau tahu banget ya? Pasti teman-teman juga penasaran nih. Judul tesis Mbak Valen tuh sampai bisa jadi lulusan terbaik tuh apa? Oke. Deh. Aku bakal spill ya judul tesis aku. Teman-teman boleh dicatat. Oke, judul tesis aku itu kewajiban sertifikasi industri hijau pada perusahaan kayu lapis di Kabupaten Malang dalam perspektif asas kepastian hukum dan keadilan ekologis. Jadi di sini saya lebih melihat supaya peraturan itu tidak hanya sekedar peraturan yang harus ditaati atau tidak ditaati, tapi juga mementingkan manfaat untuk masyarakat dan juga lingkungan, terutama lingkungan. Supaya nantinya juga setiap pelaku usaha itu tuh juga dapat menghasilkan produksi itu yang ramah lingkungan. Jadi produknya itu ramah lingkungan. Seperti itu. Wah, aku langsung keinget teori tujuan hukum ya. Kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan tuh cerita ya. Jadi emang yang diteliti lebih jauh tuh sejauh mana kemanfaatannya untuk masyarakat, seperti itu kurang lebih ya. Selain kemanfaatan, keadilannya juga. Keren banget ini. Jadi adil untuk masyarakat, adil juga untuk lingkungan. Bau-bau melek lingkungan hidupnya sangat terasa ya Mbak Valen ya. Nah, aku pengen tahu lebih jauh ketika kemudian menyusun tesis tuh, ya namanya mahasiswa, namanya manusia ya Mbak Valen, pernah nggak ada di posisi aduh udah jenuh banget ya, atau udah mentok gitu ya? Pernah nggak melewati itu sebagai lulusan terbaik ya? Mungkin nggak pernah ngalamin hal itu nih? Oh, tentunya pernah. Justru dalam tesis saya kemarin, Mbak, saya tuh hampir putus asa. Waduh. Karena sedikit ada kendala dalam penelitian saya yang mengharuskan saya harus bagaimana ya, sampai pada saat saya penelitian dan di lokasi itu saya menghubungi dosen pembimbing saya. Kebetulan dosen pembimbing saya itu adalah Bapak Hari. Oh, luar biasa Pak Hari. Siapa tahu Pak Hari menonton podcast kita ini ya Kak ya. Kebetulan dosen pembimbing saya kan ada dua ya Mbak, ini Bapak Hari dan juga Bapak Krismantoro. Selaku dosen pembimbing pertama saya adalah Bapak Hari. Kemudian saya menghubungi beliau, saya bingung ya, Pak, ini bagaimana, saya terdapat kendala, saya minta mohon arahan dan bimbingannya. Tanggapan beliau hanyalah, ya sudah Mbak, lanjutkan, tulis sesuai apa yang diperoleh di lapangan, seperti itu adanya. Dari situ saya semakin bingung, apa ya yang harus saya tulis, apa adanya itu? Karena apa adanya ini kan luas ya Mbak, betul, ya, karena jangan sampai
penelitian saya ini terasa hanya seperti itu saja gitu. Betul. Jadi kan saya pengennya ada sesuatu nih gitu. Berarti penelitian langsung ya di lapangan, Iya, empiris ya berarti. iya. Ya? Oke. Kebetulan penelitiannya empiris. Kemudian sampai pada akhirnya ada pesan lagi dari Pak Hari yang pada saat itu saya benar-benar merenung ketika beliau mengatakan bahwa saya beri waktu 1 bulan, tolong nanti draft tesisnya diserahkan kepada saya dan Pak Krismantoro. Itu saya bingung. Ini bingungnya karena bingung bisa karena nggak apa? Betul sekali, karena apa adanya dan dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian pada saat itu saya tidak berani menjawab untuk iya atau tidak, karena kalau misalnya saya jawab iya, saya juga masih bingung. Kalau saya jawab tidak, sepertinya kok saya kurang percaya diri untuk bisa seperti itu. Sampai pada akhirnya saya merenung dan saya memikir untuk udahlah refreshing aja dulu gitu kan. Kalau mahasiswa sedang melakukan penulisan ya, skripsi, tesis mungkin kan penat, refreshing dulu lah gitu. Pada saat itu saya memutuskan untuk seperti itu. Kok tidak terasa bablas ya? Tapi aku pengen tahu itu bentuk refreshingnya apa sih di tengah hiruk pikuk tuntutan untuk cepat selesai, itu bentuk refreshingnya gimana? Salah satunya ya biasa kalau perempuan kan jalan-jalan. Self reward dulu. Iya betul. Boleh. Kemudian kok bablas ya, sampai pada akhirnya di bulan Juli akhir itu ada teman saya yang mengabarkan bahwa beliau sudah selesai sidang tesis. Ini kan jiwanya kan langsung waduh kok bisa? Aku kapan gitu? Iya, waduh kok bisa gitu kan. Pada akhirnya saya masih merenung kayak ya udah nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya saya baca di grup WhatsApp itu beliau ini berpamitan pulang kampung karena bulan Agustus sudah harus wisuda. Ini semakin lagi waduh kok bisa lagi, karena beliau kebetulan S1-nya itu bukan dari jurusan hukum. Jadi kan kita yang dari S1 hukum, S2 hukum kok nggak bisa gitu kan. Betul, kok ada rasa loh harusnya kami juga bisa. Nah betul, akhirnya pada saat itu saya benar-benar merenung dan saya berpikir gimana caranya untuk saya harus menyelesaikan ini. Pada saat itu saya bingung juga karena saya nggak berani nih untuk nemuin dosen-dosen pembimbing saya karena takut. Mungkin maju mundur ya di situ. Iya betul sekali, karena saya takut pada saat itu. Sampai pada akhirnya saya berpikir ini kalau saya masih seperti ini nggak bisa, karena ketika saya berdiam saya merasa ini waktu yang sangat terbuang. Karena mungkin saya bisa menyelesaikan pada saat sebelumnya atau dalam jangka waktu yang mungkin seharusnya saya bisa, tapi karena saya memolorkan dengan refreshing dan hal-hal yang mungkin terlalu panjang ya, jadinya saya kebablasan. Saya pikir ini nggak bisa, jadi saya harus gimana caranya menyelesaikan tesis saya, dan saya harus berdiskusi dengan dosen saya. Pada bulan September akhir saya memberanikan diri untuk menghubungi dosen saya dengan membawa draft tesis yang saya tulis seadanya sesuai data yang saya peroleh semuanya, kemudian sesuai dengan materi-materi yang saya pelajari semuanya. Akhirnya saya bawa, saya bimbingan dengan dosen saya. Kebetulan pada saat itu dosen saya langsung mengiyakan mengiyakan. Saya relief ya, pasti kayak syukurlah langsung. Iya betul sekali ya. Ketika mau bertemu dengan dosen untuk bimbingan juga jujur bingung ya, takut ya, deg-degan gitu kan. Tapi pada akhirnya puji Tuhan dosen saya tetap membimbing saya dengan baik. Akhirnya pada akhirnya tesis saya terselesaikan dan saya dapat mendaftar sidang tesis seperti itu. Wow, aku berarti kalau bisa menyimpulkan ketika Mbak Valen ini kemudian melihat teman-teman yang lain itu sudah kok lebih cepat berprogres, itu ada semacam amunisi ya yang mendorong untuk harus maju, harus bisa, harus lanjut seperti itu. Setidaknya itu ya yang bikin semangatnya Mbak Valen itu tetap membara seperti itu ya berarti ya. Emang kadang tuh
sedikit kompetisi dan ambisi itu perlu ya? Perlu. Walaupun kita juga udah capek ya sebenarnya Mbak ya. Aku malah pengen tahu lebih jauh. Kalau boleh jujur nih Mbak Valen, kira-kira selama studi S2 yang paling sulit itu apa sih? Yang paling sulit mungkin pada saat awal masuk untuk beradaptasi ya. Oke. Karena saya kan bertemu dengan beberapa teman-teman kelas saya itu yang kebetulan mereka sudah bekerja, sedangkan saya kan fresh graduate langsung lanjut S2. Jadi saya kadang merasa kayak kok keren sekali. Maksudnya mereka punya pengalaman dari pekerjaan mereka yang bisa mereka ceritakan, yang bisa mereka diskusikan. Tapi hal tersebut tidak membuat saya untuk minder atau bagaimana yang terlalu jauh, karena hal tersebut menjadi motivasi bagi saya. Karena kalaupun saya tidak mengenal mereka, saya juga tidak akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman seperti itu. Keren banget mendengarnya tuh, sebagai anak S1 ya Mbak Valen sangat terinspirasi. Kalau anak S1 itu punya dosen favorit, harusnya anak S2 juga punya dosen favorit ya, asik. Kira-kira dosen favorit selama menempuh studi S2 plus mata kuliah favorit deh kalau boleh tahu. Kalau mata kuliah favorit saya dan dosen, kebetulan dosen favorit saya itu adalah Prof. Endang. Termasuk mata kuliahnya adalah metodologi penelitian hukum. MPH ya. Betul sekali, karena dari beliau akhirnya saya mengetahui cara merumuskan judul. Betul. Begitu, karena pada saat sebelumnya S1 kan ya kita merumuskan judul kan diskusi dengan dosen seperti ini, seperti itu gitu ya Mbak ya. Pada akhirnya di S2 itu diajarin oleh beliau cara merumuskan judul yang baik dan benar menurut beliau itu seperti apa. Dan dari situ saya belajar, ternyata mungkin waktu dulu S1 kan kayak aduh gimana nih bikin judul nih, nggak dapet nggak nemu gitu kan Mbak. Tapi pada akhirnya begini rumusnya. Seperti itu. Tadi kan kita udah bicara soal kehidupan studi nih Mbak Valen. Kita geser sedikit ke studi karir dan kehidupan pribadi ceritanya. Nah aku pengen tahu nih, kalau misalnya orang-orang itu kan kemudian sering S2 sambil kerja, S2 harus ada yang dipegang, jadi nggak S2 sendiri. Kalau Mbak kan kemudian mampu menerpa banyak tantangan rintangan dan akhirnya memutuskan untuk ya udah S2 aja gitu. Kira-kira setelah S2 mau kemana? Setelah S2 tentunya saya ingin melanjutkan untuk bekerja, berkarir. Tapi saya juga menginginkan ya, ada harapan kalau masih ada kesempatan mungkin dapat untuk lanjut nanti di S3. Berarti kalau lanjut S3 berarti udah kerja dan lanjut S3 ya. Itu kira-kira bayangannya nih ketika membagi waktu. Waduh, kan S3 tuh lebih menantang lagi ya pastinya. Gimana cara Mbak Valen ini sudah mulai membagi waktu, atau ada gambaran nggak kira-kira ketika S3 sambil kerja itu gimana cara bisa memetakan kesibukan? Ya tentunya nanti sesuai dengan menyesuaikan ya jadwal, yang itu yang paling penting untuk mampu menyesuaikan jadwal bekerja, menyelesaikan pekerjaan dan juga pendidikan. Namun nggak kalah juga jangan lupa kita sedikit harus merefresh diri. Supaya tidak penat ya, karena kan orang kalau bekerja aja itu pasti penat. Betul. Karena tidak hanya bekerja aja, kita belajar aja terus. Betul. Itu juga penat. Semua ada titik jenuhnya ya. Betul sekali. Oleh sebab itu perlu adanya niat yang betul-betul harus kita siapkan nih dan mantapkan untuk kita udah berniat nih untuk bekerja dan juga melanjutkan pendidikan selanjutnya. Mbak Valen itu semangat belajarnya kerasa banget ya. Curiosity-nya tinggi banget nih. Karena curiosity yang tinggi, aku jadi pengen tahu kira-kira selama S2 kemarin ada nggak hal baru yang akhirnya Mbak Valen tuh baru tahu dan itu membuka cakrawala berpikir. Jadi sesuatu yang sangat baru dan ternyata ini tuh aslinya nggak kayak gini, ini tuh aslinya nggak kayak gitu. Jadi satu pandangan baru ada nggak kira-kira? Tentunya ada, dan
tidak hanya sekedar ada, tapi banyak sekali. Oke, emang S2 membuka banyak Betul hal ya. sekali, banyak sekali. Tidak hanya untuk dari segi pendidikan, tapi banyak hal ya Mbak, terutama dari arahan dosen dan juga teman-teman. Ini benar-benar membuka pandangan dan pengetahuan saya tuh yang benar-benar oh ya seharusnya memang kita itu seperti ini, seperti itu. Dan salah satu dosen yang sangat luar biasa nih ya Mbak, yang bisa membuka pandangan dan benar-benar siapa tuh dosennya? membimbing dan mengarahkan. Itu salah satunya adalah Pak Hari. Oh, luar biasa. Beliau Dosen begitu luar pembimbing biasa. tesisnya ya. Iya. Oke. Kenapa beliau kok bisa menjadi sangat inspiratif menurut Mbak Valen, kira-kira seperti itu? Karena salah satunya beliau itu tidak pernah lelah untuk mengingatkan kami mahasiswa S2. Selain mengingatkan, mengarahkan dan benar-benar membimbing, Mbak. Seperti itu. Luar biasa. Berarti experience-nya Mbak Valen dengan Pak Hari ya tentunya dalam dinamika persiapan untuk tesis. Ada nggak kira-kira selama S2 itu pengalaman-pengalaman di kelas mungkin kecil, sederhana, tapi kok wah ini pengalaman hidup nih, wah ini sangat berfungsi untuk hidupku. Ada nggak kira-kira selama S2 di kelas ataupun di seminar gitu? Tentunya ada Mbak. Aku boleh tahu nggak kira-kira apa itu? Kalau ini sepertinya sedikit agak sulit ya Mbak ya kalau dibicarakan di sini ya Mbak ya. Karena yang berada di ruang kelas ini sedikit pengalaman yang luar biasa, namun mungkin untuk kami saja ya. Mohon maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Sebetulnya kan kita pengen sharing-sharing biar teman-teman juga tahu. Tapi kalau memang yang dibuka di ruang kelas hanya untuk konsumsi kelas ya nggak ada masalah banget. Oke, terima kasih Mbak Valen. Aku pengen sebagai lulusan terbaik, asik, ada nggak pesan-pesan untuk mereka yang akan melanjutkan atau mereka yang saat ini masih menempuh studi S2, apa yang harus mereka lakukan, apa pesan-pesan yang tetap harus mereka pegang dalam menjalani tanggung jawab ini agar bisa selesai dengan baik, seperti itu. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang masih menjalani S2 ya, intinya harus tetap semangat, jangan berputus asa, karena pastinya kita akan, dalam kehidupan kita itu pasti kita akan menghadapi tantangan berbagai macam, tapi itu bukanlah suatu persoalan yang besar, tetap harus dihadapi dan diselesaikan. Apa yang sudah kita mulai, baiknya kita selesaikan dengan baik-baik, pelan-pelan, tidak perlu buru-buru, supaya hasilnya juga nantinya baik, seperti itu. Ini statement yang sangat bold ya dari seorang lulusan terbaik. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa sih yang harus disiapin sebelum kita melanjutkan studi S2 kalau dari Mbak Valen tuh? Apakah persiapan finansial atau waktu atau tenaga atau niatnya itu harus sudah di-set dulu atau seperti apa kira-kira? Yang paling penting apa yang harus disiapkan dari Mbak Valen? Baik, tentunya salah satunya yang pertama itu niat. Oke. Karena kalau nggak ada niat, kalau nggak ada niat juga, kalau kita belajar terpaksa, betul. Itu sama halnya kayak nggak akan masuk. Iya nggak sih Mbak? Kalau kita nggak bisa enjoy, iya, nggak bisa fokus, nggak bisa enjoy gitu kan. Jadi salah satunya dan yang terpenting itu niat. Selain niat adalah waktu dan juga finansial. Oke, itu tentu tidak kalah penting ya. Betul sekali. Banyak yang dikorbankan dari situ? Sementara tidak. Oke. Sehingga untuk ketiganya niat, waktu dan finansial itu juga harus dipertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan S2. Jadi alangkah lebih baiknya niat itu diutamakan. Oke, dicatat teman-teman yang akan lanjut S2 di Fakultas Hukum kita tercinta. Jangan sampai kita buru-buru, walaupun sebetulnya curiosity untuk melanjutkan studi itu sangat baik ya, tapi persiapan yang matang juga tidak kalah penting untuk menyambut keinginan baik itu. Seperti itu ya Mbak. Oke, sebelum kita menyudahi obrolan hari ini, aku tuh pengen ada game-game kecil, asik. Jadi game-game kecil ini sebenarnya jawab cepat. Aku bakal ngasih Mbak Valen 2 pilihan. Silakan langsung dijawab. Aku tidak memberikan waktu untuk berpikir ya karena ini game seru-seruan kebetulan. Oke, kalau dari Mbak Valen sudah siap? Oke, sudah siap. Baca jurnal atau undang-undang?
Jurnal. Oke, ini agak lama ya, kayak jurnal atau undang-undang. Jurnal aja ya. Oke, lebih cepat lagi ya. Nugas di kampus atau kafe? Kafe. Dosen killer tapi nilai muda atau dosen inspiratif tapi banyak tugas? Dosen killer. Oke. Ini pasti takut ngejawab juga ya. Jadi bentar, aku nggak bisa nih kalau nggak mikir dulu. Oke. Belajar pagi atau malam? Pagi. Oke. Morning person banget. Belajar pagi, saya kebetulan belajar malam ya teman-teman. Karena kalau belajar malam itu tantangannya ngantuk, Mbak. Oh. Kadang selain ngantuk tuh pengennya buka HP dulu lah, ngantuk ketiduran. Tapi kalau pagi subuh itu kan fresh. Jadi kita udah tidur udah cukup, terus pagi-pagi subuh-subuh kita belajar tuh. Morning person at its finest ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Kebut semalam atau jauh-jauh hari? Kebut semalam. Ternyata seperti itu ya. Berarti saya tidak sendiri. Karena kalau jauh-jauh hari itu kadang masih jauh nih deadline-nya. Tapi aku pengen tahu Mbak Valen tuh tipe yang kalau jauh-jauh hari juga bisa lupa gitu gak sih, kalau misalnya persiapan ujian ya misalnya. Terus udah belajarnya udah kayak 2 minggu sebelumnya. Itu pernah dicoba nggak? Terus works nggak? Kebetulan nggak pernah nyoba untuk sejauh itu sih Mbak kalau 2 minggu. Paling 2-3 hari seperti itu sih sebelum menjelang ujian di mata kuliahnya ya. Tapi lebih milih kebut semalam, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Semua orang punya metodenya masing-masing. Terakhir, tugas kelompok atau individu? Individu. Oh, kenapa individu? Karena sebenarnya kelompok itu juga menyenangkan ya Mbak ya, karena kan kita mengumpulkan berbagai pendapat ya dari teman-teman. Cuman kalau kita memperoleh teman yang kurang cocok ya, kadang kan ada teman yang nanti dulu. Jadi karena nanti dulu itu batasan deadline yang kita kumpulkan nih jadi tertunda. Jadi pada akhirnya bentrok, cekcok, tidak sesuai. Nah seperti itu. Ya namanya dinamika kelompok ya Mbak, iya, pasti betul. ada tantangannya masing-masing. Seperti Mbak Valen lebih milih ya sudah kerjakan individu aja seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Valen atas refleksi dan juga diskusi yang penuh dengan makna. Aku juga yakin teman-teman yang ingin lanjut S2 bakal banyak banget belajar setelah mendengar podcast dan diskusi kita pada hari ini. Harapannya kemudian Mbak Valen ketika yudisium, ketika wisuda itu ada rasa bangga karena kemudian sudah melewati masa studi berapa lama? S2? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, luar biasa. Aku tepuk tangan dulu Mbak Valen, tepuk tangan. Keren banget, 1 tahun 8 bulan itu pasti penuh dengan perjuangan ya, naik turun tidak mudah. Nah, aku mau berterima kasih kepada Mbak Valen karena sudah bersedia menjadi narasumber dan juga berbagi cerita dan inspirasi kepada diriku dan teman-teman. Semoga sukses di langkah berikutnya dan semoga cerita hari ini juga tentunya bisa menjadi motivasi buat aku secara pribadi sebagai mahasiswa 1 dan kita semua sebagai pendengar. Itu saja dari aku. Terima kasih Mbak Valen. Sampai jumpa teman-teman semua di episode Talks berikutnya. Jadilah bagian dari generasi unggul FH UAJ. Sampai jumpa. Makasih Mbak Valen.